semuanya, ketemu lagi dengan saya Serikat dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Kapan sih perang ini terjadi? Perang ini dan juga dari Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Bu Ella. Hari ini kita akan belajar tentang Perang Dingin. Perang Dingin atau disebut sebagai Cold War itu adalah istilah yang menggambarkan konflik antara Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Kapan sih perang ini terjadi? Perang ini dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Amerika dan Uni Soviet adalah dua negara terkuat yang memenangkan Perang Dunia Kedua, sehingga nanti terjadi konflik di antara keduanya. Kenapa? Karena Amerika dan Uni Soviet merasa berjasa dalam menghancurkan ekspansi militer Jerman dan Italia. Keduanya tapi menghindari perang terbuka, sehingga dalam Perang Dingin mereka hanya menggunakan perang proksi. Apa sih perang proksi? Perang proksi adalah perang yang memanfaatkan pihak ketiga atau negara dunia ketiga untuk mengalahkan musuh-musuhnya masing-masing. Contohnya, konflik yang terjadi di Afghanistan, Korea, Vietnam, Timur Tengah, ataupun Amerika Latin. Bagaimana cara kerja perang proksi? Jadi dalam perang proksi, baik Amerika ataupun Uni Soviet itu berupaya mengirimkan bantuan berupa tentara ataupun logistik agar paham mereka, baik itu komunis ataupun liberal, itu bisa menyebar. Nah, dampaknya nanti seluruh dunia, terutama negara-negara yang ada di Eropa, itu terpecah dalam dua blok, yaitu blok Barat dan blok Timur. Contoh perang proksi yang paling terkenal adalah dalam Perang Korea, di mana Korea Utara dibantu oleh Uni Soviet dan Korea Selatan dibantu oleh Amerika Serikat, sehingga nanti terpecahlah Korea menjadi dua bagian, Utara dan Selatan. Pada tahun 1948 diadakan yang namanya Perjanjian Brussels. Perjanjian ini ditandatangani di Brussels, Belgia. Yang menandatangani adalah Amerika, Inggris, Prancis, Belgia, dan juga Denmark. Isinya, negara-negara ini akan memberikan bantuan militer apabila salah satu negara tersebut diserang oleh negara lain. Jadi artinya, misalnya Inggris diserang oleh negara selain anggota Brussels, maka negara-negara yang lain seperti Amerika, Prancis, Belgia, dan Denmark itu bisa membantu Inggris. Nah, jadi secara tidak langsung ini adalah dasar adanya kerjasama militer antara negara-negara yang tergabung dalam blok Barat. Pada tahun 1949, ternyata perjanjian Brussels ini diperbaharui. Kenapa? Karena banyak juga negara-negara di kawasan Eropa yang ingin tergabung ke dalam organisasi tersebut atau perjanjian tersebut. Nah, sehingga nanti perjanjian ini diperbaharui menjadi sebuah organisasi yang disebut sebagai North Atlantic Treaty Organization atau Pertahanan Atlantik Utara, disebut juga sebagai NATO. Anggotanya jadi lebih banyak seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, Denmark, Kanada, Islandia, Italia, Belanda, Norwegia, Luxembourg, Portugal, dan juga Turki. Nanti ada juga negara-negara yang menyusul menjadi anggota NATO seperti Yunani yang bergabung pada tahun 1951, Jerman 1954, dan juga Spanyol tahun 1981. Lalu bagi NATO sendiri, itu markas besarnya ada di Brussels, yaitu di wilayah Belgia. Sedangkan komite eksekutifnya itu ada di Washington. Untuk pertahanan, mereka membagi wilayah menjadi tiga, di Komando Eropa, Komando Atlantik, dan Komando Laut Utara. Dan setiap anggota NATO itu wajib membiayai seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pasukannya. Lalu bagaimanakah respon Blok Timur? Ternyata ketika Blok Barat membentuk organisasi NATO, Blok Timur juga membentuk organisasi yang sama. Namanya adalah Pakta Warsawa. Didirikan tahun 1955 dan pusatnya di Warsawa. Warsawa adalah ibu kota dari Polandia. Kenapa didirikan Pakta Warsawa? Tujuannya adalah untuk mengimbangi kekuatan dari Blok Barat yang sudah membentuk NATO.
tapi anggotanya terbatas. Jadi anggotanya hanya sedikit bila dibandingkan dengan NATO. Anggota Pakta Warsawa hanyalah Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Hungaria, Jerman Timur, Rumania. Dan markas besar Pakta Warsawa itu dipusatkan di Moskow, Rusia.